Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa Idrisu waliduhu, adapun Idris waliduhu yaitu ayahnya Imam Syafi'i, huwa bnu Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Idris ini anaknya Abbas, Abbas anak laki-lakinya Utsman, Utsman anak laki-lakinya Syafi', Syafi' anak laki-lakinya Sa'ib, Sa'ib anak laki-lakinya Ubaid, Ubaid anak laki-lakinya Abdi Yazid, Abdi Yazid anak laki-lakinya Hashim, Hashim anak laki-lakinya Muttalib, Muttalib anak laki-lakinya Abdi Manaf. Wa Syafi'un huwa alladhi yunsabu ilaihil imamu, adapun Syekh Syafi' adalah orang yang dinisbatkan kepada beliau akan Imam Syafi'i. Wa aslama huwa wa abuhu Sa'ibu yauma Badrin, dan masuk Islam Syafi' dan abahnya namanya Sa'ib pada hari terjadinya perang Badar. Wa wulida imamuna radhiyallahu anhu sanata khamsina wa mi'atin, lahir imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu pada tahun 50 dan 100 Hijriah. Wa tuwfiya yaumal jumu'ati, dan wafat Imam Syafi'i pada hari Jumat salakha Rajab, akhir bulan Rajab, sanata arba'in wa mi'ataini, tahun 4 dan 200 Hijriyah. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita masih di awal-awal daripada kajian Fathul Mu'in, masih menerangkan bahawa kitab ini adalah kitab fiqih, yakni ilmu hukum Islam, mengikuti madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sebagaimana pertemuan yang lalu, nama aslinya Muhammad bin Idris. Syafi'i itu nama datuknya, nama kakek beliau yang ketiga. Imam Syafi'i punya abah nama Muhammad, namanya Idris. Idris punya bapa, yakni kakek Imam Syafi'i yang pertama, namanya Abbas. Abbas ini punya bapa namanya Utsman, kakek Imam Syafi'i yang kedua. Yang ketiganya kakeknya namanya Syafi'. Dari Syafi' ini disebutlah beliau dengan gelaran Imam Syafi'i. Artinya seorang imam dari anak cucunya Kiai Syafi', begitu. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Kenapa Imam Syafi'i lebih memilih Syafi' sebagai marga? Sebab Syafi' ini sahabat Nabi. Syafi' ini sahabat Nabi. Syafi' punya abah namanya Sa'ib. Waktu terjadi perang Badar, yakni di tahun kedua Hijriah, yang di tahun itu diwajibkan puasa Ramadan, diwajibkan berzakat, dan diajarkan motong hewan kurban. Di tahun itu pula meletus perang besar, terjadi di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan.
hari Jumat ya, meletus perang Badar. Badar itu 190 km dari Madinah. Dari Madinah. Kalau kita mau ziarah ke Badar, biasanya dimintain duit itu 1.500 real, atau kira-kira 5 juta lah, perjalanan naik bisnya gitu ke Badar. Terjadi peristiwa perang Badar, masuk Islam yang namanya Sa'ib. Waktu itu bawa bayinya, digendong-gendong, namanya Syafi'. Maka masuk Islam. Maka kakek ini yang diambil oleh Imam Syafi'i sebagai gelaran Imam Syafi'i. Orang sebut Syafi' bin Sa'ib. Jadi sahabat, bapaknya sahabat. Jadi nisbat kepada orang besar supaya menjadi besar. Dan memang Imam Syafi'i udah kita faham kemarin, abahnya yang namanya Idris aja luar biasa, emaknya yang namanya Fatimah luar biasa. Maka sesudah nikah antara Idris dan Fatimah, hidup Idris di Gaza, di Palestina yang sekarang masih pertempuran terus. Moga Allah selamatin dan cepat merdeka itu Palestina, diakui oleh seluruh dunia. Sian perang melulu. Saudara-saudara, akhirnya Imam Syafi'i lahir di Gaza, di Palestina, dengan keadaan yatim. Abahnya meninggal yang namanya Idris, yatim Imam Syafi'i. Lahir di Gaza tahun 150 Hijriah. Jadi kalau dari sekarang udah tua. Sekarang 1400 ya kan? Kan enggak 1000 tahun lebih tuh. Mazhab Syafi'i itu udah berkembang luar biasa. Lahir di Gaza ketika usia Imam Syafi'i 2 tahun, sang ibu balik ke Mekah, di kampung di mana keluarga besar bapaknya Imam Syafi'i ada di Mekah. Kan Imam Syafi'i orang Quraisy. Kemarin diterangkan Imam Syafi'i ini punya kakek yang ke-9 namanya Abdi Manaf. Dia juga kakeknya Rasulullah ketiga. Jadi Imam Syafi'i dan Nabi Muhammad dari bapak sepupu misanan. Imam Syafi'i umur 2 tahun dari Palestina dibawa ke Mekah oleh sang ibu. Hidup di Mekah dengan keadaan miskin, bukan berangkat dari keluarga kaya raya. Jangan dikata ini imam hebat dari keluarga kaya raya, keluarga miskin. Mau ngaji nggak bisa ke TPA. Imam Syafi'i itu umur 5 tahunan ikut TPA nggak boleh sama gurunya biasa. Ini dicontoh sama sekolah sekarang nih. Ini ndak boleh ini sebetulnya. Kalau sekolah pengen maju jangan kayak begini. Jadi waktu Imam Syafi'i masuk TPA, ya Taman Pendidikan Al-Quran dah gitu. Orang nggak mau TPA, tempat pembuangan akhir masanya. Akhirnya di TPQ. Ya judul aja dah, terserah suka-suka dia dah. Itu nama. Belajar Quran Imam Syafi'i itu, saudara,
Karena nggak mampu bayaran kagak boleh masuk. Habis kagak bayaran nggak boleh, diusir. Ini nggak boleh sebetulnya, karena kesalahan nggak bayar mau orang tua. Jadi yang dihukum orang tua, bocah jangan begitu. Biarkan dia belajar gitu. Ini nggak boleh masuk belajar Quran, tapi nguping. Karena zaman dulu kan dari pagar, begitu bukan tembok, dari bilik. Nguping aja ajaran gurunya, malah pintaran yang nguping sama yang masuk ke dalam. Begitu. Akhirnya lama-lama pas keluar Imam Syafi'i malah ngajarin yang belajar sama kiai di dalam. Begitu ngajarin Quran itu. Lama-lama bahasa kitanya dapat beasiswa, boleh masuk, habis pintar. Umur 7 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Umur 7 tahun Imam Syafi'i cerdas. Umur 7 tahun itu 7 tahun hafal 30 juz. Itu Imam Syafi'i, luar biasa. Emang pendidikan yang bagus. Ada nih kiai di Jakarta juga itu, anaknya 12 anaknya. Waktu itu masih hidup semua, sekarang meninggal 1. Masih kecil-kecil ya, kecil-kecil. 12 kan banyak ya. Banyak apa dikit? Banyak. Itu hafal Quran semuanya. Semuanya hafal Quran, semuanya anaknya. Tidak ada yang nggak hafal Quran. Begitu. Tinggalnya di Blok O, Blok O, Blok M tuh. Blok O, samping Polri, Sekolah Tinggi Polri. Ada masjid namanya Syarif Hidayatullah. Yai Muhid namanya, almarhum Dr. Abdul Muhid Abdul Fattah, Kiai Muhid. Itu anaknya hafal Quran semuanya. Tidak ada yang hafal Quran. Yang umur 7 tahun udah 20 juz anaknya. Itu orang sekarang begitu. Emang dididiknya bener, anak kita payah kita. Emang kitanya juga payah juga begitu ya. Begitu. Nih Muhid itu. Ternyata bukan beliau, emang keluarganya begitu di Jeparanya. Muanya emang keluarga Quran. Tidak ada yang nggak hafal Quran keluarga besarnya. Kakaknya, abahnya, ibunya emang begitu ya. Emang luar biasa. Allah yarham, luar biasa itu Yai Muhid. Semoga Allah terangi kuburnya. Jadi Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun 30 juz. Kita alhamdulillah udah umur 70 tahun. Quran doang hafal nggak? Quran doang. Oh iya, Quran doang hafal. Quran gitu ya. Iya. Ini mah Al-Quran 30 juz Imam Syafi'i. Coba. Ya Rabbana ya Karim, moga-moga kita dianugerahi anak-anak yang kayak model begini, saudara. Tuh, kita udah zaman akhir. Payah. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Terus belajar sama kiai-kiai Mekah. Banyak gurunya, ngaji kemana-mana. Imam Syafi'i di Mekah kala itu di umur 10 tahun Imam Syafi'i dapetin naskah pinjem dari temennya, kitab hadis yang luar biasa. Tidak ada kitab hadis yang paling sahih di muka bumi kecuali kitab itu di zamannya. Imam Bukhari belum lahir, belum. Namanya Al-Muwatta, karya Imam Malik. Malik bin Anas, ulama besar Madinah. Imam Malik minjem sama temannya naskah Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kumpulan hadis. Muwatta itu artinya disepakati oleh seluruh ulama tentang kesohihannya. Namanya Muwatta, seiya sekata ulama. Sampai Raja Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah ke-6,
bilang sama Imam Malik waktu itu, pengarangnya, Kiai, saya bakal wajibin seluruh dunia Islam menggunakan hukum Islam pakai kitab Anda saja. Saking seluruh ulama mengatakan iya. Cuman kata Imam Malik, jangan, ilmu Nabi bukan ini aja, masih banyak di dada-dada orang. Jangan mempersempit Islam yang luas. Begitu Imam Malik. Imam Syafi'i luar biasa, saudara, semangat belajarnya. Ini orang memang otaknya cerdas. Di umur 10 tahun itu kitab Al-Muwatta yang kurang lebih hadisnya ada 4.000. Itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Hafal umur 10 tahun. Udah hafal kitab induk hukum namanya Al-Muwatta. Enggak tanggung-tanggung, saudara. Imam Syafi'i hafalin Muwatta nih di umur 10 tahun. 9 hari 4.000 hadis itu nyangkut di pala. Sedang kitab hadis itu bukan ngapalin hadis tolabul ilmi, bukan, sanad-sanadnya. Kayak Imamul Bukhari bilang haddatsana al-Humaidiyyu qala haddatsana Sufyanu yakni Ibnu Uyainata qala begitu. Saya punya guru namanya Anu bin Anu dapetin dari guru Anu, sampailah dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya guru Rasulullah, Rasul ngomong begini, innamal a'malu binniyat. Terus lagi saya punya guru Anu, itu 4.000. Ngapalin nama orang nggak salah-salah, gurunya ini, yang ini gurunya ini, sampai Nabi, sampai hadisnya. Itu 9 hari, saudara. Umurnya 10 tahun. Ya Allah, kita mau umur 10 tahun masih nyolongin pisang punya tetangga, kebunnya begitu, ndak jelas hidupnya. Ini emang terlatih dari kecil, emang betul-betul diproduksi bagus, dari bibit yang bagus, ladang yang bagus. Kita udah bercerita bagaimana emaknya namanya Fatimah radhiyallahu anha, bagaimana abahnya namanya Idris radhiyallahu anhu, luar biasa dari kehidupannya kemarin. Wajar itu punya anak, emang abahnya begitu dari muda, emaknya begitu bagusnya. Maka punya anak umur 7 tahun hafal Quran 30 juz, umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta dalam jangka 9 hari. Karena demen nama kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i kala itu gubernur Mekah, masih kerabatnya suku Quraisy, masih lapor sama kerabatnya pengen mondok sama Imam Malik di Madinah. Jadi akhirnya karena masih kerabat, dikirim surat kepada gubernur Madinah untuk disampaikan bahwa ini ada keluarga dari suku Quraisy namanya Idris, ini pengen mondok sama Imam Malik. Begitu. Akhirnya Imam Syafi'i diantar menuju Madinah di usia 10 tahun. Setelah Mekah Madinah waktu itu, sekarang aja jauh, mobil 6 jam. Apalagi zaman dulu, tuh mondok jauh. Imam Syafi'i pisah sama orang tuanya, ya pisah kudu mondok. Begitu. Jangan anak dikekepin aja, susah. Padi itu kalau dikumpulin kagak tumbuh-tumbuh subur. Kalau pengen subur kudu dipisah-pisah baru dapat banyak. Pondokin, kalau dikekepin orang tua enggak tumbuh-tumbuh, enggak hidup. Maka Imam Syafi'i datang, saya singkat, ke Madinah, datang ke rumah gubernur Madinah, masih kerabatnya juga, masih suku Quraisy kala itu. Imam Malik dapat surat dari gubernur Madinah bahwa ada anak kiai, sesudah salam udah segala macam, maksud tujuan surat saya ini ada anak dari suku Quraisy namanya Muhammad bin Idris, anak yatim, pengen mondok kepada sampean. Isi suratnya. Maka dengar begitu Imam Malik. Ini gubernur Madinah sebelum datang ke Imam Malik dapat surat dari gubernur Mekah. Itu gemeter baca surat itu.
Karena disuruh nyampein Imam Syafi'i ke Imam Malik. Gemeter gubernur Madinah kala itu. Ditanya ini oleh protokolernya, kenapa Pak Gubernur gemeter? Ini dia, saya dapat surat dari Gubernur Mekah untuk nganterin bocah namanya Muhammad bin Idris, anak yatim, supaya ketemu sama Imam Malik. Loh, kenapa gemeter? Saya masih mendingan ketemu raja dibanding ketemu Malik. Saya bagaimana? Itu menunjukkan betapa wibawa Imam Malik luar biasa di mata penguasa. Enggak kayak kita orang kiai banyak diketek penguasa. Ini enggak, penguasa takut sama kiai. Begitu. Itu begitu, saudara. Begitu. Orang dikata ittabi'ul ulama'a fa innahum masabiqud dunya wa surujul akhirah ma lam yukhalitu sultan. Ikuti ulama, sebab ulama itu surujud dunya wa masabiqul akhirah, pelita di dunia dan pelita untuk di akhirat, selama mereka tidak bergaul dengan penguasa. Repot, sudah. Jadi penguasa itu paling takut sama kiai, gemeternya setengah mati. Tapi ini masalahnya tugas. Maka datang Gubernur Madinah kepada Imam Malik, bawa Imam Syafi'i ke sana. Maka kemudian datang, ini ada bocah diutus daripada Gubernur Makkah untuk belajar kepada sampean. Begitu kata Gubernur Madinah. Kata Imam Malik, ngaji mau nggak perlu pakai gubernur mondok, mengaji aja. Begitu kata Imam Malik. Begitu. Kemudian bocahnya aja suruh datang. Imam Syafi'i kala itu datang pagi ke rumah Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik ini orang luar biasa, saudara. Ini kiai paling hebatnya kiai di zamannya Imam Malik. Disebut Imamu Daril Hijrah, gegendotnya kiai di Madinah. Imam Malik adabnya luar biasa. Sebab Imam Malik setiap malam tidurnya tidak pernah luput, tiap malam mimpinya ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam. Itu Imam Malik tiap malam kalau tidur ngimpi ketemunya Nabi melulu. Enggak kayak kita jangan Nabi ketinggian. Begitu, orang tua aja jarang gondorua orang jelas. Ini orang bening hatinya. Tiap malam mimpi selalu ketemunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik. Kenapa? Adabnya luar biasa Imam Malik. Adabnya. Imam Malik di Madinah tidak pernah pakai sendal, Enggak pernah pakai sendal, padahal sendalnya bagus-bagus. Kenapa? Saya pengen kaki saya nempel di bumi yang pernah diinjak oleh Nabi dan oleh para sahabat. Biar kaki saya nempel di kaki yang pernah diinjak oleh sahabat. Imam Malik namanya tabarruk, meminta barakah. Tuh Imam Malik sampai begitu. Sampai Imam Malik, saudara, kalau pengen kabur dari Madinah itu kira-kira jarak 1 kilo sampai 2 kilo, saudara. Sampai 2 kilo kalau pengen padahal rumahnya nggak jauh dari Masjid Nabawi. Kalau jauh. Kenapa? Saya nggak mau dekat dengan Nabi. Begitu, saudara. Ini adab luar biasa Imam Malik. Saya tidak cerita Imam Malik karena nanti panjang. Saya cerita Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Waktu datang ke rumahnya, ketok rumahnya, khadimnya Imam Malik keluar. Siapa sampean? Muhammad bin Idris, pengen ngaji. Kemudian itu kalau ngaji mah kata ini ama orang baru mah ama murid-murid guru aja, jangan langsung guru, begitu ama murid-murid guru aja, tapi pengen ketemu guru dulu, begitu kata Imam Syafi'i. Maka ketemu sama Imam Malik, umurnya baru 10 tahun Imam Syafi'i. Temu sama Imam Malik. Waktu ketemu Imam Malik, saudara,
Kata Imam Syafi'i ditanya, "Masmuk, namamu siapa?" "Nama saya Muhammad." Imam Malik langsung melihat ini bocah ada tanda-tanda bakal orang besar. "Muhammad, pada dirimu ada tanda-tanda kebesaran. Jangan lumuri dirimu dengan kemaksiatan, supaya cahaya pada dirimu tidak pupus." Begitu pesan awal Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i, "Saya pengen ngaji, guru." Kata Imam Malik, "Ngaji mah sama murid saya aja. Kalau masalah ngaji muwatta." Kata Imam Syafi'i, "Saya udah hafal, guru." Udah hafal. Muridnya aja yang mondok lama belum hafal. Begitu, enggak hafal. Ini murid baru hafal. Begitu, belum ngaji udah hafal sama kitab gurunya. Begitu. Coba baca Muhammad, baca haddatsana Yahya, baca muwatta dibaca. Loh, di luar kepala. Akhirnya Imam Malik demen ini sama murid. Jadi kalau ngajar mukrinya Imam Syafi'i, baca Syafi'i, begitu. Muhammad baca. Imam Malik terangin isi hadis Nabi, jabari. Banyak itu dikasih hadiah-hadiah Imam Syafi'i oleh Imam Malik. Begitu. Imam Syafi'i tidak puas dengan belajar kepada Imam Malik sebagai ulama madhab terkemuka di Madinah, orang yang sangat luar biasa. Imam Syafi'i lalu kemudian balik ke Mekah, udah mondok sama Imam Malik, udah dikuasai fikih-fikih Malik. Lalu kemudian pulang ke Mekah, izin sama ibunya pengen mondok di Irak. Di sana ada namanya Muhammad bin Hasan. Abu Hanifah udah meninggal lama, tapi muridnya ada Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Pergi belajar fikih daripada fikih Hanafi ke Irak. Begitu, di Irak luar biasa Imam Syafi'i. Sampai kalah itu Muhammad bin Hasan ilmunya Imam Syafi'i, habis sama nih orang pinternya. Jadi balik dulu ke Mekah ya, ke Mekah dulu. Kan umur ini baru 10 tahun. Mondok di Imam Malik cuma 2 tahun, sampai umur 12. Balik ke Mekah, ngaji sama namanya Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji, orang Nigeria, orang negro. Umur 15 tahun, Imam Syafi'i jadi profesor. Umur 15 tahun, saking pinternya. Itu umur 15 jadi profesor. Kata Muslim bin Khalid Az-Zinji radhiyallahu anhu, "Syafi'i, ente udah dah, nggak usah pakai nanya-nanya aneh. Ente udah jawab aja sendiri." Gitu, kalau itu orang tanya, udah. Begitu. Nah, aneh sama ente, pinteran ente, biar ente muda ya, begitu. Suruh, tuh umur 15 tahun udah fatwa. Imam Syafi'i udah jadi profesor. Umur 15. Tapi tidak puas diri, terus belajar itu. Imam Syafi'i menguasai semuanya. Kemana-mana dakwah, nyebarin agama. Begitu. Imam Ahmad bin Hanbal terkagum-kagum ketika Imam Syafi'i ngajar di Masjidil Haram. Waktu itu Imam Ahmad bareng sama Ishaq bin Rahuya. Imam Ahmad bin Hanbal ini umur tua sebetulnya. Tua, bukan muda. Tuaan Imam Ahmad dari umur. Jadi dengar Imam Syafi'i punya paparan hadis yang panjang lebar. Kata Imam Ahmad sama Ishaq bin Rahuya, temennya nih, "Kita ngaji aja nih sama anak muda. Nah, urusan hadis gampang. Sebab orang ngaji hadis itu pada ngejar lebih dekat ke Nabi, namanya sanad. Biar Ali namanya. Ali itu biar ke Nabinya nggak pakai jauh. Kalau bisa syukur-syukur 3 tingkat langsung Nabi, 2 tingkat Nabi, jadi tabi'in. Jadi murid Nabinya nggak jauh." Kata Ishaq bin Rahuya, "Enggak ada, aneh mau ngejar hadis saja." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Enggak, biarin hadis mah, walaupun sanadnya nazil, jauh dari Nabi masih bisa dapat. Tapi ilmu ini orang luar biasa." Ngaji Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu muridnya. Imam Syafi'i akhirnya pergi ke Irak. Begitu belajar sama Irak, balik ke Mekah lagi, ngajar ke Yaman. Imam Syafi'i ini kemana-mana mondok, balik lagi ke Mekah ke ibunya. Ada cerita menarik ini dari Yaman. Ketika ngajar ke Yaman, duitnya banyak banget duitnya.
Dapat duit banyak Imam Syafi'i. Banyak itu uangnya. Ketika dapat uang banyak, sebelum masuk Mekah, ketemu ada perkampungan yang dilanda kemiskinan. Orang kelaparan semuanya. Akhirnya Imam Syafi'i bikin tenda. Diundang orang-orang supaya datang ke tendanya Imam Syafi'i. Bagi-bagi itu duitnya. Habis. Duit itu miliaran. Habis. Imam Syafi'i dibagi-bagi sama orang fakir miskin yang lagi pada kelaparan bagi. Pulang ke Mekah enggak bawa duit, barang 1.000. Pulang ke Mekah, nyampe sama ibunya namanya Fatimah. Dia bilang sama ibunya, "Mak, saya ini hasil dakwah dari ini dari Yaman, miliaran duitnya. Tapi saya lihat ada satu perkampungan dilanda kelaparan di pinggiran Mekah. Jadi saya akhirnya bikin tenda. Tidak jadi langsung masuk pulang, bagi-bagi uang. Mak, jadi uangnya habis. Enggak ada barang 1.000 ini, Mak. Gimana?" Kata Imam Syafi'i, "Sebab saya bagi-bagi sama orang pada kelaparan, dah tega." Kata ibunya, bilang begini nih, ibunya. Syafi'i, kata ibunya, "Kalau ente masih nyesa aja duit barang 1.000, emak enggak redho sama ente dunia akhirat." Begitu. Emang ibunya juga orang benar. Kalau ibu kita tuh goblok begitu. Kalau ibu kita begitu. Emang ini mulai. Emang orang luar biasa Imam Syafi'i. Tuh Imam Syafi'i. Akhirnya dibalik lagi ke waktu di Irak. Imam Syafi'i sholat subuh enggak pakai kunut, saudara. Enggak pakai kunut 3 bulan. Imam Syafi'i di Irak. Waktu mondok tuh sama Muhammad bin Hasan, enggak pakai kunut. Banyak murid-murid Imam Syafi'i yang dari Mekah ketemu di Irak. Karena kan orang pada pergi haji, Imam Syafi'i kan di Mekah ngajar di Haram. Loh, enggak pakai kunut subuhnya. Itu ditanya, "Ya Imam, kenapa Anda enggak pakai kunut? Kan Anda nyuruh kunut." Kata Imam Syafi'i, "Kita ada di kampung kiai-kiai yang alergi sama kunut. Ini kampungnya Abu Hanifah, pada nggak demen sama kunut subuh. Kita hormati." Tuh, itu enggak kekeh kayak kita orang, enggak pakai kunut. Ziarah Imam Syafi'i, ziarah kalau enggak ngerti tentang fikih Hanafi, itu ziarah ke kubur Abu Hanifah, baca kitab, ziarah sampai beliau faham. Akhirnya saya mau nyingkat biar nggak panjang cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bangun madhabnya di Irak. Itu sesudah itu Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Gurunya banyak di Irak. Imam Waqi' itu di Irak lama. Hebat ini kiai Imam Waqi'. Tapi Imam Waqi', Imam Syafi'i waktu di Irak, Imam Waqi' dakwah ngajarin Quran di Mesir. Jadi Imam Syafi'i pun akhirnya ke Mesir. Luar biasa sambutan orang di Mesir. Akhirnya dibangun kembali madhab ini di Mesir, dan diamandemen beberapa pendapat yang kemudian dapetin hadis yang jauh lebih sahih lagi, sehingga dibangun dengan madhab jadidnya. Begitu ada revisi begitu daripada madhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i. Ketemu gurunya Imam Waqi', ziarah ke Imam Waqi', ngadu Imam Syafi'i sama Imam Waqi'. Ketika hafalannya terganggu, kata Imam Syafi'i, "Guru, bagaimana hafalan saya ini kok banyak yang rada nyangkut?" Kata gurunya, "Syafi'i, tinggalin maksiat." Dalam sebuah gubahan syairnya Imam Syafi'i bilang, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi." Radhiyallahu anhu. Kata Imam Syafi'i, "Aku mengadu kepada guruku namanya Syekh Waqi' bin Jarrah. Makamnya enggak jauh dari makam Imam Syafi'i." Ini teman kita ini Bang Fadli pernah ziarah ke makam Imam Waqi'. Dari pinggir jalanan enak ziarah Imam Waqi'. Di Kota Mati namanya, Fustat namanya.
di Mesir. Itu kata Imam Syafi'i, saya ngadu sama saya punya guru namanya Waqi' tentang buruknya hafalanku. Guru bilang tinggalin maksiat. Maksiat apa ini? Jadi sebetulnya Imam Syafi'i ingat kesalahan itu satu. Waktu beliau jalan ada perempuan naik kuda jatuh, nyingkap kelihatan betisnya. Itu doang tuh, kelihatan betis doang tuh sekali, ngeganggu sama hafalan. Ini yang membuat kita kagak hafal-hafal di ngaji bertahun-tahun, pegel doang nih. Liatin begituan melulu kita. Itu sekali doang, gak sengaja itu. Imam Syafi'i nangis sama gurunya. Itu kayak begitu. Imam Syafi'i luar biasa itu Imam Syafi'i. Akhirnya sampailah Imam Syafi'i dakwah di Mesir, sampai akhirnya Imam Syafi'i meninggal di Mesir pada bulan Rajab, Jumat terakhir Rajab, tahun 204 Hijriah. Jumat terakhir bulan Rajab tahun 204, berarti dalam usia 54 tahun Imam Syafi'i itu meninggal dunia dengan murid yang banyak. Muridnya banyak, dengan karya yang dibukukan. Ada Harmalah, ada Imam Muzanni, ada Imam Rabi' Al-Muradi, dan ada Al-Buaiti. Ini murid besar Imam Syafi'i yang membukukan daripada ilmu-ilmu Imam Syafi'i. Luar biasa. Jadi jangan dikata sembarangan. Imam Syafi'i ini saudara, di dalam kehidupannya kalau bulan Ramadan baca Qur'annya sehari 2 kali khatam. Jadi sebulan tuh 60 kali khatam. Jangan dikata Imam Syafi'i ini orang sembarangan. Begitu, banyak orang itu anti madhab itu. Ada banyak murid-murid daripada yang disebut Muhaddisul Asri Al-Albani. Loh, itu kayak begitu menghina madhab. Ini saudara, ini madhab Syafi'i luar biasa. Imam Syafi'i itu 60 kali khatam Quran. Itu di bulan Ramadan di luar solat. Kalau di solat jangan ditanya. Itu Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam Quran. Kalau tidur malam dibagi 6 jam buat ngajar, 6 jam buat tidur, 6 jam buat tahajud. Itu Imam Syafi'i tiap malamnya. Itu luar biasa Imam Syafi'i, hidupnya dengan ilmu. Jadi tidak boleh kita kata sembarangan ini Imam Mata. Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Begitu. Imamul Ghazali takut semua ulama. Murid-muridnya hebat-hebat Imam Syafi'i. Begitu. Jadi madhab Syafi'i ini bukan sembarangan madhab. Dan syukur sama Allah subhanahu wa ta'ala, saudara, Islam yang datang ke kita punya negeri ini datang dengan ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Sehingga dari awal kemerdekaan kita punya negeri, semuanya bermadhab Syafi'i. Hukum-hukumnya itu yang dibuat di zaman Pak Harto itu yang disebut hukum perkawinan Indonesia nomor 1 tahun 1974. Itu undang-undang perkawinan itu mengacu pada literatur Syafi'i, saudara. Ini luar biasa Imam Syafi'i ini. Punya kepribadian, orang yang sangat luar biasa. Hidupnya qanaah, banyak pesan-pesan mulia dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i bilang di antara pesan-pesan beliau, waladatka ummuka ya ibna adam bakiyan wan nasu haulaka dhahikan masrura fa'mal li nafsika an takuna idza bakau liyaumi mautika dhahikan masrura. Duhai anak manusia, Anda lahir ke dunia dalam keadaan menangis. Orang sekeliling Anda tertawa gembira ria. Anda harus berupaya selama di dunia ini dengan menanamkan amal-amal kebajikan, supaya nanti Anda bisa balik. Ketika Anda orang sekelilingnya menangis, Anda tersenyum gembira ria.
kita datang ke dunia dengan tangan kosong. Bahasa lainnya, jangan sampai kita ninggalin dunia dengan tangan kosong, tidak ada nilai-nilai kebaikan. Umur buat apa? Dan ini bakal ditanya sama Allah. An umrihi fima afna. Anda punya umur di dunia untuk apa? Digunakan dan dihabiskan. Maka kita harus, walaupun tidak bisa mencontoh Imam Syafi'i dengan seluruh kehidupannya, setidak-tidaknya perilaku mulianya 6 dari begitu yang banyak yang bisa dicatat. Kezuhudannya, kesolehannya, kealimannya, begitu mengertinya tentang ilmu akhirat, suluknya, begitu termasuk ilmu fikihnya. Walaupun kebanyakan orang mencontoh Imam Syafi'i pada ilmu fikihnya, padahal kezuhudannya amat sangat luar biasa. Imam Syafi'i kedermawanannya amat sangat luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal bilang, saya itu 40 tahun tidak pernah berhenti habis sholat baca Fatihah buat saya punya guru namanya Syafi'i. Imam Ahmad saking kagumnya luar biasa Imam Ahmad sama Imam Syafi'i. Ini dia punya guru. Padahal Imam Ahmad ini saudara hafal hadis 1 juta hadis, sanad dan matanya. Ini didikan Imam Syafi'i 1 juta, gimana gurunya saudara? Kita tidak boleh menghina madhab Syafi'i. Ini luar biasa ini madhab. Begitu muridnya Imam Ahmad. Imam Bukhari itu cucu murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari ngaji sama Imam Ahmad, Imam Ahmad ngaji Imam Syafi'i. Begitu Imam Bukhari. Jangan dibandingkan Bukhari dengan Imam Syafi'i, jauh. Orang kemarin dia begitu. Nah, kenapa Imam Syafi'i tidak pakai Bukhari? Lah belum ada Bukhari waktu Imam Syafi'i. Begitu. Imam Ahmad saking kagumnya dikit-dikit Syafi'i, disebut Syafi'isme. Imam Ahmad sebelum mendirikan mazhab Hambali. Begitu. Anaknya yang perempuan ini ada kedengkian. Kayak apa sih Kiai Syafi'i itu? Sampai babak muji-mujinya kayak begitu banget sama Kiai Syafi'i. Undang sih, Pak. Begitu minta diundang Imam Syafi'i, pengen ngintip. Abahnya ngefan banget sama Imam Syafi'i. Satu hari diundang Imam Syafi'i oleh Imam Ahmad. Anaknya ngintip, rumahnya biliknya dibolongin. Diintip Imam Syafi'i tidur aja sama anaknya. Diintip, kok tidur mulu nih bapak, nih ketipu ini. Kiai tukang ngorok. Begitu. Jadi pas pagi-pagi itu, kemudian anaknya bilang, Mbak, begitu, Abah ini ketipu. Guru Abah itu malam saya kagak tidur, ngintip, tidur mulu lu di rumah Abah ini. Ndak, itu ibadah, itu ndak, ketipu. Jangan, itu Abah ini ketipu. Jangan mencela ulama. Daging ulama beracun. Jangan begitu, kata Imam Ahmad. Keluar Imam Syafi'i dari kamarnya mau makan. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, alhamdulillah Imam Ahmad, saya ini tinggal di rumah orang baik, jadi enak. Saya tiduran 200 masalah yang sulit saya pecahkan. Berkat tinggal di rumah orang baik, ketemu jawabannya. Kata Imam Ahmad nih sama anaknya ceplosan. No, guru anak tidurnya aja bisa mecahin masalah 200 yang dia nggak bisa jawab tadinya, tidur doang. Lah kita yang melek kagak ngerti. Begitu saudara. No, Imam Syafi'i. Imam Ahmad luar biasa kagumnya Imam Syafi'i. Luar biasa. Dan Imam Syafi'i juga kagum kepada Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i, tidak tinggalkan tuh namanya Baghdad murid yang paling alim kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Tuh murid anak yang paling pintar, ikuti tuh. Begitu kata Imam Syafi'i, mendirikan mazhab Hambali.
Imam Ahmad ditanya, mana buku-buku hukumnya? Kata Imam Ahmad, udah cukup di hadis saja tuh, Musnad Ahmad bin Hanbal, baca aja. Imam Ahmad. Ini Imam Syafi'i ini bukan orang sembarangan, saudara. Jadi kita berbahagia dengan mengikut kepada ulama-ulama ini. Jadi bukan kitab sembarangan, apalagi Fathul Mu'in, ntar diterangin tokoh-tokoh daripada ulama-ulama ini. Imam Syafi'i luar biasa ilmunya. Begitu. Kata Imam Ahmad, ada hadis Nabi, ada orang alim dari suku Quraisy yang ilmunya menyeluruh ke seluruh dunia, memenuhi penjuru bumi. Kata Imam Ahmad, tidak ada lagi kecuali Imam Syafi'i. Ini penyebabnya kenapa ulama-ulama Indonesia itu madhabnya Syafi'i. Kenapa? Sebab satu-satunya ulama madhab yang sukunya Quraisy adalah Imam Syafi'i. Kata Nabi, qaddimu Quraisyan, dahulukan orang yang bersuku Quraisy. Begitu. Oleh karena itu, ulama-ulama Indonesia ini, dan Indonesia yang tetap walaupun dikata porak-poranda dan masih bisa bertahan hidup, ini karena ulama-ulamanya amat sangat hormat kepada orang yang bersuku Quraisy. Madhabnya aja madhab Syafi'i. Ini saudara, luar biasa. Maka berbahagialah mereka yang mengikuti daripada madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hidupnya jarang makan. Kata Imam Syafi'i, ini perut ana 16 tahun belum pernah ngerasain kenyang. 16 tahun. Bukan gak ada makanan, bukan. Makanan tuh biasa aja, nggak kayak kita makan mulu begitu. Ini Imam Syafi'i. Sebab perut kenyang itu sulit sama ilmu. Jadi ndak jarang makan Imam Syafi'i. Kalau makan dikit, kata orang Jawa, nasi kucing. Bukan nasi lauknya kucing, makannya dikit gitu. Inilah Imam Syafi'i, jadi pinter makannya dikit. Kalau kita ini yang jadi kagak nyangkut-nyangkut ilmu, dikit-dikit makan. Ini yang repot, dikit-dikit makan. Kalau mereka makannya dikit-dikit, kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ini yang jadi repot, jadi bebel begitu. Ini Imam Syafi'i, saudara. Inilah kitab kita ini, Fathul Mu'in, mengacu hukumnya, merumus dan mengikuti kepada madhab Syafi'i, yakni Quran dan hadis yang difahami, dipilih oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita baca Fatihah buat Imam Syafi'i, dan juga untuk para pejuang-pejuang kemerdekaan kita ini, kita juga bisa merdeka karena mereka-mereka. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya, dan mudah-mudahan Allah terus alirkan cahaya-cahaya dengan ilmu-ilmunya. Imam Syafi'i terus dibaca di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, semuanya menjadi orang-orang saleh dari keberkahan Imam Syafi'i, dan mudah-mudahan semuanya menjadi muslim ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah.